Inilah Pantai Karanghawu. Di mata wisatawan, ia adalah permata eksotis di pesisir selatan Jawa Barat. Gugusan karang yang bolong, ombak yang berdebur dahsyat, dan panorama matahari terbenam yang memukau. Namun, di balik keindahan alamnya yang kasat mata, Karanghawu menyimpan rahasia. Ia bukan sekadar destinasi liburan, melainkan sebuah gerbang gaib menuju dimensi lain. Diyakini sebagai salah satu petilasan utama dari Kanjeng Ratu Kidul, atau yang lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Masyarakat setempat percaya, tempat ini adalah singgasana Sang Ratu Laut Selatan saat sedang menampakkan diri di daratan. Ya kayak malam Jumat Kliwon, malam 1 Suro, malam 14 Mulu, itu pasti penuh. Kalau malam-malam tertentu itu buat orang yang pada ziarah, pada religi kayak gitu. Bagi mereka yang datang bukan sekadar untuk berwisata, tetapi untuk tujuan spiritual atau ritual khusus, ada satu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi. Adanya pendampingan yang dipandu oleh seorang yang biasa disebut juru kunci atau seorang kuncen. Dialah Ki Geni Seketi, seorang kuncen yang bukan hanya sebagai pemandu. Ki Geni Seketi adalah penghubung antara niat Anda dengan dimensi gaib di tempat ini. Beliau memastikan bahwa niat Anda tersampaikan dengan benar, santun, dan yang terpenting, Anda terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa saya tertarik dengan Laut Selatan? Sebenarnya 10 tahun yang lalu itu memang saya bukan sengaja untuk datang ke sini, tetapi emang sudah panggilannya ataupun memang sudah diminta untuk melangkah ke arah Laut Selatan. Di mana 15 tahun sebelumnya saya memang mendalami ilmu-ilmu yang bisa dibilang itu ilmu lebih ke arah sihir dan ke arah yang panas. Akhirnya ada panggilan jiwa ataupun panggilan rasa di Laut Selatan itu yang menyuruh saya untuk datang ke sini. Dan pada akhirnya itu membuat saya sampai saat ini menjadi juru kunci ataupun kuncen di Laut Selatan, tepatnya di Pelabuhan Ratu. Saya kenal beliau dari mulai kesini itu dari tahun 2015 ya, kurang lebih dari tahun 2015. Beliau sering kesini, sering bawa pasien-pasiennya. Dalam satu minggu itu kadang 3-4 kali beliau kesini. Kebetulan sekarang punya villa ya di sana, di atas sana, namanya Villa Ki Geni Seketi juga. Beliau itu sering bawa pasiennya itu ke sini, dari artis yang nggak bisa sebutin satu-satu, pejabat, terus banyak lah pokoknya. Kalau untuk sejak kapannya itu mulai dari tahun 2017. Setelah 2 tahun saya di sini bolak-balik, akhirnya ada panggilan yang lebih kuat lagi, dan itu bisa dibilang sih itu adalah pertemuan di mana saya emang didatangi oleh suatu cahaya yang berbentuk hijau kebiruan, dan lama-lama cahaya itu membentuk suatu wujud yang akhirnya itu membuat saya terpilih dan dipilih sebagai kuncen atau juru kunci di Laut Selatan Pelabuhan Ratu ini. Setahu saya waktu saya di Kapos di Solo, kan sekarang saya di Kasar Baru, maksudnya Ki Geni itu sering berkunjung ke tempat-tempat wisata, terutama di daerah Karanghawu, ada Gunung Winangun, terus ke Kamar 308, Ina Beach Hotel. Sering datang berkunjung membawa pejabat, artis, tamu-tamu dari luar Pelabuhan Ratu. Pengusaha juga ada yang dibawa ke sana. Yang dilakukan ini biasanya semacam ritual. Ada yang ke kolam bentang bumi atau ke kamar 308 yang disebut kamarnya Roro Kidul. Itu adanya di lantai 3 Samudra Beach Hotel SBH di daerah Cikakak, termasuk di makam Gunung Winangun yang ada di Puncak Karanghawu.
Kalau untuk tempat ritual sebelumnya kita juga punya tempat di bawah. Itu dulu sampai ada tempat untuk kalau misalkan ada klien, itu kita ada tempat untuk penginapannya juga. Dan juga kenapa pilih di sini untuk membangun tempat ritual itu emang sudah perintah dari Kanjeng Ratu Kidul. Jadi emang beliau Ibu Kanjeng Ratu ini menyuruh saya untuk membangun satu tempat di mana di sana saya bisa lebih fokus ataupun lebih bisa dibilang suwung ya. Kalau bahasa spiritualnya itu untuk mendekatkan lagi dan punya tempat di mana kita bisa fokus untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Dan itu juga datangnya bukan dari mimpi ataupun dari suruhan-suruhan orang, tetapi emang langsung dari Ibu Kanjeng Ratu yang meminta saya untuk membangun tempat ritual yang ada di villa dan itu harus menghadap ke arah selatan. Sebagai kuncen yang terpilih, lantas apakah benar Ki Geni Seketi pernah bertemu langsung dengan Ibu Kanjeng Ratu? Kalau untuk ketemu pastinya itu lebih dalam sosok bentuk itu 2 kali. Pertama kali saya ke sini dan yang kedua kali itu di 2018 saat saya tenggelam ya. Dan kameramen saya sendiri yang menyelamatkan saya saat saya tenggelam di Laut Selatan ini, dan di situ saya berjumpa dengan sosok ibu lagi. Dan setelahnya itu hanya berbentuk cahaya dan berbentuk dengan rasa seperti itu. Banyak orang yang datang mulai dari memohon keselamatan, mencari berkah, hingga melakukan meditasi. Semua dilakukan dengan keyakinan akan campur tangan kekuatan spiritual penguasa lautan. Lantas dari kalangan mana saja yang biasa Ki Geni Seketi dampingi untuk ritual di Laut Selatan? Kalau untuk klien ataupun tamu yang datang minta didampingi untuk ritual itu biasa kalangannya itu macam-macam. Ada kalangan dari artis, dari pejabat, pengusaha, bahkan dari kalangan-kalangan pegawai pun banyak juga yang datang ke sini untuk didampingi. Mereka meminta saya untuk mendampingi mereka untuk ritual ruatan mulai dari Karanghawu sampai ke kamar 308. Mereka minta itu macam-macam. Ada yang mulai dari pemikat, ada yang mulai dari pengasihan, ada yang mulai juga untuk jabatan, tahta, bahkan ada juga untuk kekuasaan, kekuatan. Ya rata-rata hampir semuanya mintanya pengasihan kalau untuk di Pantai Selatan sendiri. Dan juga ada juga orang yang minta kejayaan ataupun kalau orang awam bilangnya itu pesugihan. Sebenarnya itu adalah sebuah keberuntungan ataupun hoki yang diminta mereka agar apa yang mereka jalankan semuanya itu berjalan dengan mulus dan hasilnya itu di luar dari apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi kalau untuk persiapan sendiri itu kalau untuk klien itu memang terima beres, mereka hanya datang ke sini, nanti booking tempat untuk menginap dan juga atau ada juga yang tektokan langsung pulang. Terus juga persiapan yang saya lakukan biasanya sesaji-sesaji dan untuk peralatan untuk ruatannya, pembersihannya, karena tahap-tahapnya itu ada beberapa tahap untuk kita bisa langsung masuk ke kamar 308. Jadi tidak bisa orang datang langsung masuk kamar 308 karena harus ada proses untuk pembersihan dulu baru dia bisa masuk ke kamar suci Ibu Ratu Kanjeng Pantai Selatan. Kalau untuk tumbal sendiri itu nggak ada. Karena di sini lebih kita menonjolkan ataupun lebih menunjukkan adab dan menyimbolkan semua keinginan kita itu dalam bentuk sesaji yang akan kita larung. Jadi tahap-tahapnya itu emang dari mulai ruatan, pembersihan, terus ada larung saji, habis itu baru kita nanti mempersembahkan lagi di ruang 308 tempat Ibu Ratu Kanjeng Selatan ini. Kita akan memberikan suatu rasa syukur kita di sana sebagai simbolik dan melantunkan doa-doa, bahkan nanti akan dibimbing lagi secara tepatnya jika
mereka ingin masuk ke dalam 308. Dan di situ saya akan membimbing apapun keinginan mereka dan juga mengarahkan mereka agar tidak ada suatu perjanjian yang ujungnya ini mengakibatkan adanya tumbal di belakang. Jadi ada cara tersendiri untuk menghindari agar kita tidak diminta tumbal oleh penguasa yang lain seperti itu.